Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ahmad Hidayat dengan NIM F121234041. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit membahas tentang bencana lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Adapun kerugian yang disebabkan oleh bencana ini sangat besar, sehingga mungkin kita sedikit membahas tentang kronologinya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung, khususnya terima kasih juga kepada dosen pengampu pada mata kuliah kajian lingkungan hidup, yaitu Ibu Deno Ambar Arum STMT. Terima kasih Ibu. Mungkin langsung saja saya akan membacakan sedikit kronologinya. Awal mula bencana ini terjadi pada tanggal 29 Mei 2006, tepatnya pada pukul 4.30 sampai 5.30 waktu Indonesia Barat, di mana semburan lumpur panas pertama kali itu terjadi di Sumur Banjarpanci 1 di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dimana ini 2 hari setelah terjadinya gempa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 ya teman-teman, dengan suhu lumpur mencapai 60 derajat Celcius, menyembur 100.000 sampai 150.000 meter kubik per harinya, akibat pengeboran PT Lapindo berantas. Lanjut pada tanggal 13 Juni 2006, adanya penutupan jalan itu di tol Surabaya Gempol, ditutup karena lumpur ancam infrastruktur. Saking bahayanya itu teman-teman. Pada tanggal 10 Agustus 2006, tanggul cincin raksasa pertama jebol, picu evakuasi massal 45.000 jiwa dari 4 desa. Ini sama sekali tidak menimbulkan korban jiwa, tapi ledakan pipa gas Pertamina Desember 2006 itu menewaskan sekitar 13 orang teman-teman. Sedikit membahas tentang luas genangan dan kerusakan lingkungan. Genangan lumpur mencapai 640 hektar dengan volume 30 sampai 60.000 meter kubik per harinya hingga saat ini, menenggelamkan 600 hektar lahan sawah, 25,61 hektar tebu, serta pemukiman dan kawasan industri. Lebih dari 30 pabrik tutup, ribuan pekerja kehilangan pekerjaannya, dan infrastruktur seperti jalan tol terganggu. Total luas terendam mencapai 200 hektar hanya dalam 10 bulan pertama teman-teman. Saking dahsyatnya semburan lumpur bawah tanah ini ya. Adapun kerugian totalnya diperkirakan mencapai 27,4 triliun menurut Bappenas, termasuk 15 triliun di sektor pertanian dan 1,51 triliun di 20 pabrik industri. Kerugian tahunan mencapai 45 triliun dengan aset warga 8 triliun dan hilangnya potensi pendapatan 250 miliar rupiah. Dan dampak tidak langsung meliputi penurunan pergerakan ekonomi sebesar 40% di Jawa Timur akibat penutupan akses Porong. Adapun upaya mitigasi utama yang telah dilaksanakan, yaitu mitigasi bencana lumpur Lapindo, difokuskan pada pengendalian luapan melalui pembangunan dan pemeliharaan tanggul raksasa di sekitar area terdampak, yang ditinggikan secara berkala untuk menampung volume lumpur harian yang mencapai 30-60 ribu meter kubik tadi ya teman-teman. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo membangun kolam penampungan tambahan serta sistem pengaliran lumpur ke Kali Porong menggunakan kapal keruk, booster pompa, dan pipa mekanis untuk mengurangi tekanan pada tanggul. Pencairan lumpur hingga kandungan air 80% dilakukan untuk memudahkan pengolahan dan pengaliran, mencegah perluasan genangan. Adapun upaya lain yaitu memonitoring dan pencegahan. Yang dilakukan adalah sistem monitoring digital dengan sensor geologi seperti tilmeter dan GPS dipasang pada tanggul untuk mendeteksi dini pergerakan atau potensi jebol secara real time. Pendekatan non-struktural mencakup edukasi masyarakat sekitar tanggul, pembentukan kelompok tangguh bencana atau KTB, serta peta evakuasi untuk respon mandiri. Studi juga mengeksplorasi peningkatan kuat geser lumpur terkompresi guna stabilisasi tanggul. Dan rencana pemulihan jangka panjang, yaitu meliputi reklamasi lahan, rehabilitasi wilayah, dan inovasi seperti pemanfaatan lumpur untuk riset atau wisata setelah penyelesaian ganti rugi sosial, pelatihan pengendalian limbah, rehabilitasi lingkungan, serta pengembangan teknologi deteksi dini mendukung mitigasi berkelanjutan. Strategi partisipatif melibatkan masyarakat dalam perencanaan untuk mengatasi dampak sosial ekonominya. Dan ini mungkin terakhir, kita berbicara soal geologi. Sebagai seorang calon geologis, ada beberapa saran yang mungkin berguna ke depannya terkait penanggulangan bencana lumpur Lapindo ini ya teman-teman.
Di antaranya itu melakukan pemetaan geologi ke area terdampak semburan lumpur lapindo, yang dimana pemetaan ini bertujuan untuk memetakan struktur bawah tanah, zona tekanan gas, dan patahan aktif guna memperkirakan potensi bencana ke depannya dan penurunan muka tanah atau subsidence, karena ini sangat berbahaya teman-teman. Data ini penting untuk perencanaan mitigasi teknis dan penanganan jangka panjang. Dan terakhir mungkin yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan semacam sosialisasi atau pendekatan secara geologi, yang dimana mungkin strateginya yaitu melakukan pemahaman kepada masyarakat setempat, dimana ini berbahaya bagi teman-teman geologi. Jadi masyarakat sekitar juga harus paham dengan itu, supaya jika sekiranya mungkin terjadi sesuatu yang mungkin menjadi penciri dari sesuatu yang besar, itu bisa teman-teman atau masyarakat sekitar tanggulangi secara cepat dan berkala begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.